Hai, jumpa lagi bersama saya Agung Basri. Oke, jadi cukup lama ya kita tidak saling menyapa lagi pada channel ini. Oke, jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan lagi video saya yang sebelumnya. Mungkin videonya yang ini ya. Jadi pada video itu saya membahas tentang cara saya gimana sih cara membuat film-film komedi pendek. Ya, atau mungkin vlog-vlog yang pernah saya buat. Jadi pada video ini saya akan sedikit membahas lagi sedikit lebih detail tentang video-video yang pernah saya buat ya. Oke, jadi mungkin beberapa teman-teman ada yang merequest gimana sih cara saya dalam membuat video-video seperti ini. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, pastikan dulu bahwa kalian sudah mensubscribe channel ini ya, terlebih dahulu. Oke, saya kasih waktu 5 detik. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah mensubscribe channel ini. Jadi selamat bergabung di channel ini dan nantikan ya kejutan-kejutan saya pada video-video berikutnya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan video ini ya, terkait langkah-langkah apa saja yang harus kita buat ketika kita menyiapkan diri untuk membuat video yang seperti ini ya. Jadi kita intro dulu. Dalam membuat video di sini, yang pertama teman-teman harus membutuhkan adalah gear atau alat membuat video. Di sini salah satunya teman-teman harus memiliki kamera, mulai dari tipe kamera yang teman-teman bisa gunakan itu seperti DSLR atau mirrorless. Jadi di sini, apabila teman-teman belum memiliki kamera-kamera tersebut, bisa kalian gunakan smartphone kalian. Yang penting tipe-tipe smartphone yang dipakai ini spesifikasinya sangat cocok dan bisa untuk mengambil video. Nah, setelah memiliki kamera, pastinya teman-teman juga harus memiliki mikrofon. Karena di sini antara audio dan visual sangat berkaitan dan berhubungan. Jadi pastikan teman-teman harus memiliki mikrofon yang dimana si mikrofon ini sangat berperan penting untuk memperjelas visual yang teman-teman coba tampilkan. Kemudian untuk menghasilkan video yang terlihat smooth, teman-teman harus membutuhkan alat bantu seperti gimbal. Kalau memang nggak ada, bisa gunakan kok tripod. Dan sebenarnya alat bantu seperti ini sangat membantu kita dalam proses pengambilan video. Misalkan pada adegan-adegan scene tertentu, di mana si aktor itu terlihat berlari atau menggunakan kendaraan. Jadi kita di sini juga pada saat pengambilan gambar sangat membutuhkan kestabilan ya pada saat berlari ataupun saat berjalan kita mengambil angle gambar dalam keadaan seperti itu. Jadi si gimbal atau stabilizer ini sangat membantu juga memudahkan kita pada saat pengambilan gambar agar si gambar yang kita ambil ini terlihat betul-betul smooth dan cantik guys, tidak getar-getar tentunya. Nah, yang berikutnya di sini adalah membuat konsep. Jadi di sini bukan hanya sembarang ambil gambar aja, bukan sembarangan ngambil footage, tapi kita harus menentukan konsepnya terlebih dahulu. Jadi pada saat kita pengambilan gambar, sini kita sudah tahu apa yang harus kita buat ya. Jadi untuk memberikan kesan cerita itu yang lebih rasional dan orang juga lebih memahami, kita harus menentukan konsepnya seperti apa. Konsep yang mau kita ambil nih. Tips yang ketiga di sini harus memperhatikan lighting. Pastikan kita memiliki lighting yang cukup, karena kalau tidak memiliki lighting yang cukup, maka kita harus menggunakan ISO yang lebih tinggi, di mana ISO ini tersebut akan mempengaruhi kualitas video yang kita hasilkan. Lighting itu merupakan hal yang sangat penting untuk sebuah video. Jadi bagi teman-teman harus pandai-pandai melihat kondisi cahaya. Biasanya kalau kita ambil gambarnya di outdoor, teman-teman harus pastinya tahu gimana caranya memaksimalkan kondisi dari si matahari ini tersebut. Kalau pengambilan gambarnya di indoor, otomatis teman-teman membutuhkan yang namanya cahaya artifisial. Nah, tips yang keempat di sini adalah memperhatikan komposisi. Dalam videografi ini, teman-teman harus memperhatikan komposisi yang indah untuk ditampilkan. Ya, mungkin di dalam kamera atau pada smartphone kalian itu sudah ada disediakan yang namanya garis objek atau rule of thumb. Jadi bisa dimanfaatkan untuk mencari komposisi yang tepat dalam saat pengambilan gambar. Nah, tips yang kelima di sini adalah kita harus tahu di mana tempat kita harus meletakkan kamera kita. Jadi angle itu bisa menceritakan banyak hal.
Mungkin bisa ditaruh itu di bagian atas, atau bisa taruh di bawah sekali di bagian lantai, ataupun mungkin bisa sejajar dengan mata manusia. Nah, angle ini bisa menceritakan perspektif yang berbeda, jadi teman-teman harus mempelajari tempat peletakan kamera kita. Kemudian yang harus teman-teman perhatikan adalah white balance. Jadi pada saat kita mengambil video atau footage, nah kita harus tahu white balance yang pas itu seperti apa. Dan mereka harus sama rata pada setiap sisi footage-nya. Jadi jangan sampai teman-teman men-settingnya ke auto, karena biasanya di auto ini akan otomatis adjust. Ketika mereka mendung atau terik, nah ini akan merubah white balance-nya. Penggunaan white balance yang salah ini akan berpengaruh pada tahap post produksi. Jadi biasanya pada saat kita masukkan file ke komputer kita harus mengejas semua satu persatu lagi. Dalam videografi itu kita harus mengambil gambar dengan cahaya yang cukup rata di semua videonya. Jadi jangan sampai ada satu footage yang mungkin underexpose atau overexpose, yang nantinya ketika kita melakukan post processing, ketika diedit, itu akan membuat PR yang sangat luar biasa susah sekali. Jadi harus benar-benar diperhatikan tentang white balance-nya ini teman-teman. Nah, mungkin sekian itu dari saya tentang tips juga cara saya membuat videografi sebagai pemula. Jadi bagi kalian yang ingin bertanya seperti biasa, jangan lupa isi pada kolom komentar di bawah. Oh iya, satu lagi guys, jadi mungkin dalam waktu dekat, mungkin tahun depan ya, saya berencana untuk membuat film-film pendek yang memang di sini untuk menceritakan tentang keseharian kami di sini seperti apa, dan pastinya masih seputaran suasana sekeliling ya. Jadi bagi kalian yang tertarik ingin bergabung, mungkin bisa hubungi saya ya pada link kontak di bawah. Kita bisa bekerja sama untuk berkolaborasi dalam membuat film-film pendek. Oke, jadi mungkin sampai di situ saja dulu video kita kali ini. Next kita akan bertemu lagi. Jika kalian ada saran atau mungkin terkait dengan konten berikutnya seperti apa, boleh isi di kolom komentar. Jangan lupa untuk biasakan memencet tombol like sebelum meninggalkan video ini ya. Oke, sekian itu saja dulu dari saya, Agung Basri. Kita akan bertemu lagi pada video-video yang berikutnya ya. Apa lagi? Udah itu aja lah. Oke, bye. See you next video. Selamat tahun baru. Saya ucapkan ini karena jangan sampai tahun baru belum ada video baru lagi. Jadi saya ucapkan sebelum tahun baru. Ini malah kepotong. Ini. Dah. Malam tahun baru yang jomblo boleh